bagi kita semua dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kesempatan ini saya berikan tema firman Tuhan, dampak kuasa Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan mencatat, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan kota Yerusalem sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan kita tahu kuasa itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Karena Yesus tahu murid-murid tidak akan mampu melayani, bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia, Roh Kudus yang mengadakan mujizat-mujizat. Karena itu Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi. Begitu juga dengan kehidupan kita, baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai hamba-hamba Tuhan. Kekuatan kita, kemampuan kita ada pada kuasa Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa dengan kuasa Roh Kudus juga kita mampu melayani. Dengan kuasa Roh Kudus kita mampu juga mengasihi akan Tuhan dan mengasihi akan jiwa-jiwa. Karena kasih Allah disalurkan kepada kita orang-orang yang percaya melalui kuasa Roh Kudus, ya. Kasih Allah disalurkan kepada kita untuk apa? Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa bersaksi, kita bisa melayani karena kita mengasihi Tuhan. Dan kembali itu semua karena pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita sehingga kita mampu melayani. Ada satu cerita di firman Tuhan di Alkitab, seorang Stefanus, ya. Stefanus yang dipilih untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan mencatat Stefanus penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia bisa melayani, bahkan dia bisa menjelaskan firman Tuhan, ya. Dan singkat cerita, dia mengalami penolakan dan dia mengalami bahkan aniaya. Tetapi apa yang dia katakan, Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Karena ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi seorang Stefanus, sehingga dia mampu mengasihi mereka yang menganiaya dia, mampu mengasihi mereka. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau supaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita, memimpin setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani dengan kuasa Roh Kudus, dan nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.